Kalau baik, saya akan bangun ini, akan bangun itu. Oh sudah ya, wah satu sudah tahu. Mudah-mudahan Martino juga belum sampaikan begitu. Ke Uluwaya atau kemana waktu itu suara banyak, saya akan berikan ini, saya akan berikan ini, saya akan berikan ini. Ya. Mudah-mudahan belum sampaikan. Tapi kalau sudah sampaikan, tinggal pergi sampaikan kembali mana sih? Ya. Karena ada semangat sinkronisasi, ada semangat revolusi yang dikomando oleh Revolusi Bena, jadi dia masa-masa masa. Ya. Kenapa sinkronisasi ya? Itu tadi ada efisiensi ya. Setelah saya pelajari itu ada kurang lebih 750 triliun ya. Dana hasil efisiensi ini digunakan oleh Prabowo dalam bentuk apa? Dana negara. Ya. Dana negara semacam investasi dolar ya, investasi mata uang yang selama ini belum dilakukan oleh Indonesia. Dia coba lakukan investasi itu ya. Ternyata dalam investasi itu ada apa? Kita akan ada kekuatan lobby-lobby politik ke luar negeri. Negara kita akan menjadi negara yang tidak dipandang remeh oleh orang-orang dari luar. Ya. Produk-produk kita misalnya kopi, kemiri, kakao, cekek kalau mau ekspor keluar, mereka tidak bermain harga seenak mungkin. Ya. Jadi daya tawar kita tuh kuat. Begitu dari sisi ketahanan. Ya. Kalau macam-macam tak ada selain gue peti, selain gue alat yang bisa untuk terbang pesawat apa semua, saya punya dana tanah sekian 750 triliun. Ya. Itu akan bermain bebas di dunia ini. Kalau kita tarik saja itu ucap dunia ini, ya, ucap. Maka strategi Prabowo luar biasa ya. Selain mempersiapkan soal TNI Polri berkaitan dengan ketahanan, juga berkaitan dengan investasi di bidang ekonomi, dia lakukan itu supaya kita kuat. Bukan artinya informasinya keliru ke bawahnya, bukan kenapa makan saya gratis HI, ya. Makan saya gratis ada porsinya tersendiri dan tidak terganggu itu. Itu 71 triliun seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia 71 triliun dan tidak mengganggu sama sekali itu hal itu ya gitu. Dan ini dasar putusannya ya, itu ada Perpres nomor 201 tentang ini. Sebagian TKD dana transfer ke daerah untuk infrastruktur dan atau diperkirakan untuk infrastruktur dilakukan pencairan ya. Terus dasar yang kedua lagi surat edaran bersama negeri dan Menteri Keuangan nomor kalian SE 900.1.3 bunyi kasihnya. Pemda akan melakukan penundaan proses ya pengadaan barang dan jasa dan atau penandatanganan kontrak yang pendanaannya bersumber dari dana transfer ke daerah sampai dengan diterbitkannya Permenkeu mengenai besaran dana transfer ke daerah yang dibicarakan. Ya, makanya dari Januari sampai sekarang ini kan untuk PPJ pengadaan barang dan jasa kan baik, ya, baik. Selain itu juga saya rasa saya juga merasa bersyukur. Semua bupati-bupati yang baru dilantik baru seluruh Indonesia ada bupati dan wakil 900 lebih 991. Nah, pas pengumuman awal 991 kok bisa aja? Nah, ternyata ada satu bupati waktu itu dia sebelum dilantik waktu itu ada kecelakaan. Maka kalian satu jadi 961 kita merasa bersyukur ya. Di tengah ada ketika ini efisiensi sedang berjalan juga mengendalikan pengadaan barang dan jasa dihentikan dulu setelah kami nanti sehingga apa dari kaitan berkaitan dengan program kegiatan ini kita bisa masukkan ya, bisa masukkan hal-hal yang kami janjikan kepada masyarakat. Untuk pemerintahan kali ini kita bisa sisip sedikit walaupun tidak benar ya. Dan selain itu juga dasarnya ada instruksi presiden. Nah, ini soal efisiensi belanja negara, efisiensi APBD. Selain itu juga ada KMK ya, penyesuaian rincian alokasi dana transfer daerah per daerah sebagai tindak lanjut Impres 1 tahun 2020 ya. Nah ini fokus anggaran itu. Anggaran Kementerian dan Lembaga, transfer daerah, APBD. Terus bawah manfaat efisiensi. Ya, manfaatnya ternyata untuk memanfaatkan. Lalu pentingnya efisiensi belanja birokrasi ya. Ketika lakukan efisiensi belanja birokrasi itu menjadi penting. Nah, kalau selama ini kita tidak diberikan tantangan, kita berpikir belanja birokrasi biasa-biasa ada. Anak tetap biasa kena, ya. Pemakan ini anak tetap mau kena. Cara bisa beli sebulan anak tetap mau kena, ya. Ini listrik juga dia punya string atau bola lapangan mau kena
Yang mungkin tahun lalu kita beli 10, yang tahun ini mungkin belum tentu rusak, tetap beli 10, ada 900 benar sudah bonus. Ya. Begitu beli 10 ini misalnya, yang kan lalu mungkin 20, hampir kita tahu 20 karena ya, akhirnya belanja birokrasi itu akan biasa-biasa saja, ya, tidak tertantang. Terus yang kedua, mendukung belanja produktif. Ya. Ketika ada efisiensi, terus kita akan berpikir, ya, arah dari anggaran ini kita akan berpikir mana yang lebih produktif. Ya. Ketika kalau saya bantu benih, produktif tidak bantu ini belanja. Ketika saya beri pipen misalnya, produktif tidak. Ketika saya beri motor laut, produktif tidak. Ketika saya adakan caci di sini, produktif baik. Saya adakan apa? Pacuan kuda di sana, produktif baik. Nah, itu yang maksudnya seperti itu. Ya. Begitupun setelah makan bergizi gratis yang ciptakan ekonomi sirkular. Nah, ya. Bagian dari ini, ya kita bersama makan siang bergizi gratis. Ini sebuah kebijakan yang awalnya tahun lalu itu saya berpikir, aduh, saya punya ketua partai kok bisa program makan siang bergizi gratis, itu apa ya? Tapi ketika dipaparkan itu dampak itu cukup luar biasa. Memang sekalian, kita di Ngada ini akan ada 20 dapur sehat. Ya. Ini baru satu dapur saja di Kecamatan Bejama yang melibatkan 3 sekolah. Ketika saya cari tahu,